Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita berkesempatan hadir di siang hari ini di Aula Mini Antoni Sinaga SMK Negeri 1 Bangkinang dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Kemudian salawat beserta salam tak lupa kita haturkan untuk junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati, telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Eka Yulia MPD. Beliau adalah Wakil Kepala Bidang Kurikulum. Kemudian telah hadir juga di tengah-tengah kita yang kami hormati Bapak Aldi Alfandi SPD. Beliau adalah Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana SMK Negeri 1 Bangkinang. Kemudian yang kami hormati narasumber atau pemateri kita di siang hari ini, Ibu Daswarni SPDI. Selamat datang Ibu Daswarni. Dan yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu guru SMK Negeri 1 Bangkinang yang hadir di siang hari ini dalam kegiatan aksi nyata guru penggerak mengembangkan budaya positif di sekolah yang nanti akan disampaikan materinya oleh Ibu Daswarni SPDI. Beliau adalah CGP Angkatan 10 Kabupaten Kampar, bertempat di SMK Negeri 1 Bangkinang. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memulai kegiatan kita di siang hari ini, alangkah baiknya bersama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara kita berjalan lancar dan efisien sampai acara ini berakhir. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Ance Winesri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan sekaligus arahan dari Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMK Negeri 1 Bangkinang yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Eka Yulia MPD. Kepada Ibu Eka Yulia kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Bidang Sarana, Bapak Aldi Afandi SPD. Yang saya hormati juga Bapak Ibu guru yang berkesempatan hadir untuk berbagi praktek baik, mendengarkan praktek baik dari Ibu narasumber kita yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Daswarni. Pertama dan utama sekali tentunya rasa puji dan syukur tak henti-hentinya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul bersama, mengupdate diri, mendapatkan informasi yang baru dari rekan sejawat kita yang mana nantinya akan disampaikan oleh Ibu Daswarni. Lalu tak lupa pula kita hadiahkan sholawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita berterima kasih kepada Ibu Daswarni sebenarnya di sini. Kenapa kita berterima kasih? Karena nantinya beliau akan menyampaikan informasi terbaru terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Sebagaimana kita ketahui sekarang ini, gadget ini bukanlah lagi menjadi hal yang asing, baik bagi kita, bagi generasi penerus. Ini memang merupakan sudah menjadi makanan sehari-hari. Kayaknya hidup tidak bisa tanpa gadget. Artinya apa? Anak kita sudah terbiasa dengan gadget ini. Segala hal yang ingin dia ketahui, dia akan mendapatkan informasi itu. Baik apakah informasi yang memberikan kebaikan ataupun pengaruh negatif kepada generasi penerus kita. Betul tidak ibu-ibu, bapak-bapak? Betul kan? Dari pandai duduk aja sudah tahu dengan gadget. Nah, jadi dunia ini benar adanya. Sekarang dunia ada di genggaman. Apa saja kita bisa dapat di sini. Bahkan anak kita mungkin lebih pintar dari kita kalau dari segi keilmuan. Karena apa? Dunia ada di genggaman. Mereka bisa mengakses apapun yang mereka ingin tahu dari sini. Tapi satu hal yang perlu diingat, gadget tidak bisa mengajarkan mereka untuk menjadi generasi yang beradab, yang berkarakter. Dia tidak bisa. Untuk itu masih zaman sekarang membutuhkan sosok kita menjadi toladan bagi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkannya di sini, dan ini tidak bisa memberikannya. Bahkan pengaruh negatifnya lagi, mereka sibuk dengan dunianya. Bahkan mereka di rumah sendiri pun, kalau mereka diberikan akses yang seluas-luasnya menggunakan ini, keakraban di dalam keluarga yang menjadi komunitas terkecil juga sangat berkurang. Mereka mengurung diri di dalam, sibuk dengan kegiatannya. Makan bersama pun sulit. Nah, jadi karakter itu padahal hal yang sangat penting. Kenapa karakter itu merupakan hal yang sangat penting di dunia kerja? Ada dua yang harus dikuasai dan dipersiapkan oleh anak-anak kita, hard skill dan soft skill. Hard skill itulah yang mereka dapatkan dari gadget bisa, dari asah keterampilan yang diajarkan guru bisa, tetapi soft skill tidak bisa. Jadi gimana caranya? Ya kita yang mengajarkannya. Nah, dan di rumah itu memang kita tidak bisa melepaskan diri, tapi itu tidak menjadi ranah kita. Itu adalah komunitas terkecil, merupakan tugas dan tanggung jawab orang tua mereka. Nah, sekolah adalah rumah kedua bagi anak didik kita, di mana sekolah juga memiliki komunitas. Nah, artinya dan waktu kalau kita hitung, walaupun mereka lebih panjang di rumah,
tetapi mereka hanya menghabiskan waktu di rumah itu mulai dari jam 5 sampai jam 12 tengah malam. Bisa dihitung berapa jam. Sementara mereka bersama kita berapa jam Bapak Ibu? Dari 7.30 sampai jam 4 sore. Lama tidak dengan kita mereka bersama? Lama. Jadi memang bagaimana kita mengajarkan budaya positif itu adalah hal yang sangat penting dan menjadi tugas utama kita. Karena kita ini sebagai pendidik adalah orang yang akan menjadi contoh. Kita adalah orang tua kedua mereka. Sekolah adalah rumah kedua mereka. Jadi memang untuk penerapan budaya positif ini sangat penting adanya. Untuk kita ketahui bagaimana seharusnya kita bersikap. Tapi sebenarnya kita sudah tahu. Mungkin apa yang disampaikan oleh Ibu Warni tadi nantinya itu merupakan informasi-informasi perkembangan terbaru, karena ini erat kaitannya dengan psikologi, ilmu mendidik. Bagaimana sebenarnya yang sebaiknya kita lakukan? Tentunya para pakar atau psikolog itu tidak akan menerbitkan sebuah teori tanpa ada pertimbangan berdasarkan data serta pengalaman-pengalaman dan referensi yang sangat luas tentunya untuk menentukan atau memberikan pencerahan kepada kita yang akan dijadikan referensi atau panduan dalam dunia pendidikan. Nah, nantinya Ibu Daswarni akan memberikan masukan kepada kita. Penerapan budaya positif tentunya dimulai dari komunitas terkecil di sekolah, yaitu ke kelas. Erat kaitannya nanti bagaimana tugas dan tanggung jawab wali kelas. Siapa lagi orang yang akan ini erat kaitannya artinya dengan pekerjaan karakter wali kelas, kesiswaan, tim disiplin termasuk di dalamnya, dan juga guru-guru yang berada pada bimbingan konseling. Tapi semua kita akan memberikan warna. Guru-guru mapel, anak-anak yang selalu mereka berinteraksi, pastinya kita akan memiliki tanggung jawab yang sama. Apakah hukuman yang selama ini diajarkan sejak zaman Belanda itu masih efektif digunakan sekarang? Atau kita akan menerapkan cara bagaimana mereka sadar dengan kesalahan mereka sendiri dan mereka juga yang menemukan solusinya? Nah, itu mungkin yang perlu nanti akan disampaikan oleh Ibu Daswarni. Apakah teori seperti zaman Belanda itu masih aktif sekarang, atau mungkin masih bisa kita terapkan dalam kondisi tertentu? Nanti bisa dipelajari dengan Ibu Daswarni. Lalu apalagi mungkin budaya positif itu yang sangat perlu di dunia kerja? Tadi kita kembali lagi karena kita adalah berada di sekolah SMK. Soft skill dan hard skill itu sangat dipentingkan. Bahkan ada cerita bagaimana seorang lulusan luar negeri yang memiliki keluasan ilmu pengetahuan, tapi dia tidak diterima, lebih diterima anak yang dari lulusan dalam negeri, yang barangkali notabene mungkin alma maternya tidak sekeren anak dari luar negeri, karena mereka memiliki karena anak itu memiliki karakter yang bagus. Kalau seorang pemimpin di sebuah perusahaan itu ilmunya bagus, kalau tidak bagus karakternya, maka bisa jadi nanti perusahaan itu sendiri akan dijual. Minimal dia melakukan praktek korupsi. Jadi soft skill itu sangat diperlukan. Bahkan untuk mengaudit sebuah perusahaan, termasuk soft skill itu menjadi penilaian. Ya kan sama Bapak Ibu. Begitu pentingnya soft skill dikuasai oleh seorang anak. Bahkan saya jadi dosen di Politeknik Kampar. Salah satu mata kuliah mereka pada hari Jumat paginya mereka masih belajar pelajaran teori ataupun praktek. Ada minggu praktek, ada minggu teori. Kan ini adalah teori. Dia biasanya berbarengan dengan teori. Tapi nanti habis sholat zuhur sampai menjelang asar, mereka mata kuliahnya adalah soft skill. Mulai itu terkait dengan agama, keterkaitan bagaimana cara bersikap, berbicara, semua itu merupakan keterampilan soft skill. Jadi Bapak Ibu,
mulailah mungkin mudah-mudahan kita semua dengan apa nanti yang disampaikan oleh Ibu Daswani, kita dapat pencerahan bagaimana kita mungkin bersikap yang baik dalam memberikan contoh atau melatih soft skill dari anak didik kita, sehingga penerapan budaya positif di sekolah itu sangat memberikan dampak yang bagus, yang berpihak kepada murid, artinya perkembangan murid kita menjadi lebih baik. Saya rasa sekian ya Ibu Daswani. Nah, mungkin Bapak Ibu semua sudah tidak sabar mendengarkan apa yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Daswani. Saya mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Eka Yulia MPD yang telah memberikan sambutan sekaligus arahannya kepada kita semua di siang hari ini. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kami hormati, untuk kegiatan selanjutnya kita akan langsung pada kegiatan inti di siang hari ini, yaitu penyampaian materi terkait penerapan budaya positif di sekolah yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Daswarni SPDI. Kepada Ibu Daswarni kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati, alhamdulillah Allah sudah memberikan kita kesempatan, puji syukur yang telah diberikannya, kita limpah rahmat juga, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan yang insya Allah kegiatan ini adalah penerapan budaya positif di sekolah, yang mana mungkin kita sudah menerapkannya di kelas ataupun di sekolah, cuman bagian-bagiannya itu kita tidak tahu. Nah, di sini saya dengan ilmu yang sedikit saya dapat akan berbagilah begitu. Kemudian salawat dan salam teruntuk buat Nabiullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berselawatnya kita kepada beliau di yaumil akhir nanti kita dibukakan pintu syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan ada kegiatan aksi nyata guru penggerak, yaitu mengembangkan budaya positif di sekolah. Dan saya kebetulan sudah melakukan pendidikan guru penggerak, itu sudah berjalan 3 bulan. Dan ini kegiatan ini masuk ke modul 1.4. Bapak Ibu sekalian, bukan ibaratnya saya di depan ini mungkin lebih banyak pengalamannya, tidak, tapi ada sedikit pengetahuan yang saya dapat, maka itu yang akan saya bisa berbagi begitu. Di sini sebelum masuk kita apa pengembangan budaya positif yang kita lakukan di sekolah, kita mungkin tahu bahwa budaya positif, kalau kita berbicara budaya positif, ya tentu budaya itu adalah sebuah kebiasaan. Positif itu adalah hal yang baik. Budaya positif tentu adalah sebuah kebiasaan yang baik yang kita lakukan, baik itu di sekolah, dan ruang lingkup di sekolah yang paling kecil adalah di kelas. Contoh budaya positif, kalau di kelas misalnya, mungkin guru menyuruh anak untuk membersihkan kelas. Kemudian budaya positifnya adalah saling senyum, saling sapa, ada toleransi. Kemudian juga budaya positif yang ada di situ adalah mungkin kita arahkan anak-anak kita
kebiasaan mereka itu adalah ketika mau pulang, apakah berbaris, apakah bersalaman dengan guru. Nah, itu adalah sebuah budaya positif yang kita lakukan di kelas. Tentu kita sudah melakukannya. Cuman kita mungkin tahunya ya udah ketika masuk kelas, anak-anak harus cium tangan guru, anak-anak harus senyum, anak-anak harus menyapa. Padahal ketika kita menyuruh anak untuk ayo dong kita bersihkan kelas, ayo dong kita sesama teman itu harus berempati dan lain sebagainya, itu adalah sebuah kebiasaan baik yang kita arahkan kepada anak-anak kita. Nah, bagaimana dengan ruang lingkup yang besar, yaitu di sekolah? Penerapannya seperti apa? Bisa di penerapan yang seperti di sekolah misalnya ya, kayak di kegiatan-kegiatan kita ada Jumat pagi kegiatan rohis, itu adalah budaya positif. Karena di situ anak ya tentu akan dibekali oleh pengetahuan tentang keimanan mereka, tentang karakter mereka, tentang sopan santun mereka, yang mungkin itu juga tidak mereka dapatkan di kelas dan di lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu sedikit pemahaman kita tentang budaya positif ya. Nanti akan kita uraikan lebih lanjut. Di sini ada pertanyaan pemantik, Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Mungkin jawabannya adalah setuju atau tidak. 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira pertanyaan yang pertama itu seperti apa? Setuju atau tidak? Setuju. Oke, setuju. Pak Arif gimana? Setuju. Berarti hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke, kita keep dulu ya. Ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira seperti apa? Setuju atau tidak? Bahwa memberikan hukuman dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa? Setuju? Oke, setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Berarti hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif bisa mendisiplinkan anak. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kan seperti itu ya. Baik, kita keep dulu. Ya, mungkin kalau setuju, ya tentu kita punya alasan dong. Ya, alasan kenapa kita setuju. Kira-kira kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak itu, kenapa kita setuju bahwa dengan memberikan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Jadi ketika kita menghukum, berarti anak akan disiplin. Kan seperti itu nih teori yang ada di kepala kita. Ya, mungkin bisa diberikan sedikit tanggapan kenapa hukuman dapat mendisiplinkan anak tadi yang setuju. Alasannya mungkin seperti apa? Setidaknya kan Bu, kalau seandainya anak itu mendapatkan hukuman, dia kapok, tidak akan membuatkan kesalahan itu lagi. Efek ya, oh jadi dia kapok, kemudian itu ada efek jerahnya. Oke, terima kasih Ibu Liza. Kemudian kalau pemberian hukuman yang hal positif, membaca itu, kemudian membersihkan halaman, dapat meningkatkan disiplin anak. Dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, kira-kira yang setuju tadi itu apa alasannya? Memang betul. Karena kan membersihkan halaman kan termasuk hukuman juga, Bu. Jadi itu dapat mendisiplinkan anak juga. Berarti dengan kita memberikan hukuman seperti itu, nanti anak tidak akan ya mungkin ada hal-hal positif lah yang kita berikan, begitu ya. Oke, terakhir, memberi penghargaan katanya dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sangat penting, berarti reward itu, penghargaan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya, ya kita akan pahami dulu topik pembahasan kita. Di sini ada
disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada namanya teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi dan keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada restitusi 5 posisi kontrol namanya. Terus yang terakhir restitusi itu ada segitiga restitusi. Bapak Ibu sudah pernah mendengar dari topik pembahasan kita tadi? Sudah ada yang tahu? Sudah? Mungkin yang belum tahu, ada yang belum. Berarti yang belumnya? Yang belumnya seperti restitusi. Restitusi yang 5 posisi kontrol ya Bu ya. Oke. Kalau disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal tentu sedikit banyak sudah kita terapkan. Nah, baik. Sekarang ada di sini perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi kan artinya itu adalah sebuah khayalan, ya, imajinasi. Nah sekarang ada ilusi, itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Kita berkhayal bahwa guru bisa mengontrol murid. Terus ada ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Itu khayalan kita, bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Ya, itu adalah sebuah khayalan kita bahwa dengan penguatan positifnya efektif itu semuanya akan bermanfaat. Kemudian ada juga lagi sebuah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, maksudnya di sini adalah kita tentu punya di pikiran kita bahwa orang dewasa itu punya hak dia untuk mengontrol dan memaksa. Kan gitu. Pasti ada di daya khayal kita seperti itu. Ternyata Bapak Ibu, yang perubahan paradigma teori kontrol ini, yang ilusi yang keempat ini ternyata tidak benar. Kenyataannya adalah bahwa guru bisa mengontrol murid. Mungkin kan ada nih kita sebagai guru kadang-kadang punya ego tersendiri. Kan saya guru, tenanglah, beko dan arahkan, atau saya nanti arahkan anak itu, pasti bisa. Ada ego kita, saya akan arahkan dia. Oh tenanglah, saya nanti akan kasih hukuman dia, pasti dia akan ikut. Ya, ternyata dengan kita berilusi bahwa guru mengontrol murid itu sebenarnya tidak bisa, karena kita tidak bisa mengontrol murid. Kita tidak bisa mengontrol muridnya. Nah, kalau tidak bisa mengontrol murid itu, jadi seperti apa ini tujuan kita ini apa? Kita sebagai guru itu kita menuntun. Kita memberikan tuntunan kepada anak kita. Memberi contoh. Ya, kita memberi contoh. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu ada katanya bahwa anak kita itu menghamba kepada anak. Menghamba kepada anak itu bukan menurut pemikiran orang-orang yang betul-betul menghamba seperti kita kepada pencipta kita. Tidak. Kalau saya pribadi ya Bapak Ibu ya, itu menganggap bahwa menghamba kepada anak itu ketika kita menganggap bahwa anak kita itu, murid kita itu seperti anak kandung kita. Tengoklah kalau kita di rumah seperti apa kuatnya, seperti apa jagonya. Tapi kalau di rumah, omongan yang kita dengar adalah omongan anak kita. Ya, mau apapun pasti iya untuk kita. Tetapi di situ ada batasnya, yang dibolehkan, yang tidak dibolehkan. Nah, menuntun itu di situ. Ketika kita membebaskan anak kita untuk berekspresi, kemudian kita mendampingi dia mana yang tidak boleh dan mana yang boleh, itu dia kategori yang menghamba itu sebenarnya. Jadi bukan menghamba, dong kita menghamba sama anak. Kalau anak terhambat, kalau apa, ya udah nggak boleh marah. Kalau seandainya anak itu tidak sopan sama kita, nggak boleh marah. Kita
menghamba kepada anak salah. Bukan seperti itu pengertiannya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menghamba itu jelas bagaimana kita menuntun mereka. Kalau saya mencontohkan supaya saya lebih paham itu adalah ketika kita sama anak kandung kita, apa keinginannya kita iakan. Tetapi ketika tahu kita batasannya apa keinginannya itu salah, ya kan dia tidak tahu. Apalagi mau beli segala macam kan, mau beli coklat banyak kemudian dimakan semuanya. Dia nggak tahu bahwa nanti itu akan merusak giginya, merusak segala macamnya. Nah kita yang tahu kita ingatkan, ya bukan kita tidak membolehkan dia makan itu, tetapi mungkin kadarnya kita tentukan. Jadi seperti itu. Kalau saya mengambil ya mungkin pemahaman ya apa yang menurut Ki Hajar Dewantara itu, kemudian apa yang kita terapkan. Terus kritik dapat dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Ternyata tidak seperti itu juga khayalannya. Banyak malahan dengan memberikan kritik kepada orang lain, ujung-ujungnya kita jadi tak sehat hubungannya, ya kan? Nah, berarti apa yang diperlukan? Ya caranya. Caranya diperlukan. Kalau orang yang menerima atau tidak itu terserah mereka. Tetapi setidaknya kita memberikan kritik yang positif itu ya dengan cara-cara yang baik. Nah itu. Jadi kalau kita memberikan kritik, ya udahlah kita memberikan kritiknya. Misalnya kayak kita di dalam kelas, guru nih ada siswa kita yang salah. Terus kita tegur langsung dia di dalam, kita permalukan langsung dia di dalam kelas itu. Betul apa yang kita lakukan? Tidak, ya, tidak secara keseluruhan itu tidak betul. Yang betul itu mungkin kita panggil dia, kemudian kita kasih dialog begitu. Kalau selama ini ya kalau saya pribadi, ya malah kebalikannya dulu. Kalau ada yang salah di kelas, kemudian bikin onar dan lain sebagainya, ya saya malah bikin permalukan dia, betul-betul saya permalukan dia. Nah, jadi ternyata itu adalah sebuah khayalan yang ternyata kita harus merubah paradigma itu. Ya karena tidak semua paradigma yang menurut kita itu betul, ya ternyata dalam kenyataannya ya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya sampailah di ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini tren ini ya sama dengan kalau di sekolah ya kayak senior dan junior itu. Saya senior nih, saya kakak senior kalian gitu kan gitu ya. Makanya ada ospek-ospek begitu yang kita dengar, sehingga mereka terkadang memaksa karena mereka beranggapan bahwa ketika mereka sudah menjadi senior itu, ya mereka bisa memaksa dan melegalkan apa yang mereka mau. Nah, ketika kita sebagai seorang pendidik juga terkadang punya ego seperti itu, bahwa ketika kita jadi guru, apa yang kita inginkan bisa dilakukan oleh murid kita. Nah, itu ternyata adalah sebuah paradigma yang salah, yang mungkin masih ada kita laksanakan dan kita lakukan baik di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Ya, jadi perubahan paradigma itulah yang harus kita benahi bersama. Tidak salah secara keseluruhan, tetapi intinya adalah selama ini mungkin di dalam ingatan kita ya seperti itu gitu. Kayak saya mungkin ya guru, apa yang bilang oleh guru ya harus didengarkan. Ya selama ini memang otoriter. Ya ini guru kamu harus dengarkan ibu di kelas kamu. Biasanya seperti itu. Ya ternyata mereka juga punya hak, ada hak yang kadang-kadang hak mereka itu tidak kita berikan kesempatan untuk berbicara. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini yang kata disiplin itu kira-kira pengertiannya apa? Kalau disiplin itu sebuah aturan kan? Ya, sebuah aturan yang diikuti. Kemudian aturan itu yang harus dilakukan. Tentu nanti kalau kita berbicara disiplin nanti ada bawahannya yaitu hukuman ataupun konsekuensi. Nah, jadi
Kalau disiplin dan nilai-nilai kebajikan, karena pembahasan kita tadi adalah masalah disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin itu adalah ketika kita memberikan aturan kepada siswa kita, kemudian siswa kita itu tidak ada mereka merasa terancam, ya, tidak terancam mereka, tetapi dengan kita membuat sebuah aturan, ada nilai-nilai yang keluar dari mereka itu nilai-nilai luhur. Misalnya mungkin kita masuk sampai ke keyakinan kelas ya. Kalau kita buat keyakinan kelas itu ibaratnya sesuai dengan kepribadian mereka. Mungkin yang kita tuntut itu adalah nilai-nilai luhurnya adalah tanggung jawabnya. Kemudian kayak piket, kita membuat aturan piket nih. Berarti nilai luhur yang ada di situ adalah supaya mereka bertanggung jawab. Nah, jadi gitu. Jadi ketika yang selama ini kita laksanakan, disiplin itu adalah tentu dampaknya adalah kepada hukuman yang kita berikan kepada anak. Jadi anak-anak yang kita suruh mematuhi sebuah aturan, ketika mereka melanggarnya, mereka akan menerima hukuman ataupun konsekuensinya. Nah, sekarang hukuman itu memang tidak diperbolehkan. Dalam artian, ya haruslah ada konsekuensinya begitu. Karena jangan langsung kita untuk menghukumi anak. Jadi kalau saya mendengar ya, memang kalau sekarang ini memang susah nih. K13 susah, omongan harus diperhalus, kurikulum merdeka juga susah karena semuanya itu harus dimerdekakan, anak merdeka, siswa merdeka. Nah, terus guru itu seperti apa? Guru itu seperti apa sebenarnya? Karena kalau betul seperti apa yang bilang sama Bu Eka tadi, ketika yang di genggaman kita itu kita sudah menguasai dunia sebenarnya. Tetapi yang di genggaman kita itu tidak bisa menumbuhkan karakter dan tidak ada yang bisa mengajarkan karakter di genggaman kita tersebut. Ya, seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya, di sini ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Tadi kata Bu Emma masalah restitusi ya Bu Emma ya. Ya baik. Nah di sini kita ini dulu untuk teori motivasi. Jadi menurut Diana Gosken dalam bukunya tentang disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah tingkat terendah. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kira-kira teori motivasi yang nomor 1, nomor 2 itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Biasanya seperti itu kalau disiplin itu. Mereka akan melakukan aturan, akan mengikuti disiplin yang kita buat itu karena mereka menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Ya kan, berarti ada faktor motivasi lain. Berarti motivasi lain itu adalah motivasi eksternal. Berarti belum keluar dari diri mereka. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Kemudian masuk kita ke 5 posisi kontrol. Di sini yang 5 posisi kontrol itu yang pertama adalah sebagai penghukum. Penghukum yaitu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Jadi seperti itu ya. Jadi ada namanya posisi yang pertama itu adalah penghukum. Sekarang ketika nanti penjelasan apa itu penghukum, mungkin di dalam hati kita ini kita bagian yang mana kepada anak-anak kita.
Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah di sini adalah posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, terus bersalah ataupun rendah hati. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian kamu tidak tahu nih orang tua kamu seperti apa di rumah. Nah, biasanya seperti itu kita kalau pembuat merasa bersalah itu. Terus yang ketiga adalah sebagai teman. Kita ini posisinya adalah sebagai teman. Di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini. Nah, itu adalah posisi teman kita dengan siswa kita, sebagai kita menganggap bahwa dia itu teman kita. Terus yang keempat, sebagai pemantau. Pemantau di sini adalah memantau, berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi kalau pemantau ini, ayo, ibu akan pantau kamu nih. Nah, biasanya seperti itu di omongan kita. Ya, ibu akan lihat jika yang sudah dibuat kemudian kamu lakukan, ya konsekuensinya ini. Itu posisi guru sebagai pemantau. Terus yang terakhir adalah posisi manajer. Yang kelima, posisi terakhir manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan manajer ini sebenarnya yang harus dilakukan oleh seorang guru. Oke, sekarang Bapak Ibu, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, kita biasanya berada di posisi mana jika kita berhadapan dengan siswa kita? Teman. Ada lain? Tadi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Teman yang banyak. Teman. Alhamdulillah kalau teman. Kalau saya semuanya saya lakukan sebelum saya mengenal 5 posisi kontrol ini. Sebagai penghukum, saya ini orangnya kalau seandainya dengan siswa itu saya akan menghukum mereka kalau mereka tidak mendengarkan apa yang saya arahkan, tanpa mendengarkan omongan-omongan mereka. Langsung, karena mereka melanggar aturan, langsung dihukum. Terus pembuat rasa bersalah ini parah lagi. Malahan ketika mereka berbuat salah dipanggil nih, ya. Nanti ketika ada saya akan sampai-sampai anak itu nangis oleh saya. Omongan yang keluar itu kayak gini, kamu gak kasihan ya sama orang tua kamu. Tengok tuh orang tua kamu, dan kayak gitu dia sayang sama kamu. Nangis anaknya. Ya, itu saya pernah juga lakukan. Kalau sebagai teman, posisi teman, ya mungkin kayak kita di SMK ini, ya anak yang kita hadapi kan sudah pada remaja. Memang kita mengajak, ya mereka malah mengajak kita tuh kayak bestian gitu. Ya, tetapi tentu positif negatifnya ada. Kadang-kadang siswa ini pada lupa bahwa dia kodrat itu adalah seorang siswa dan kita gurunya. Nah, kemudian dia pasti akan nempelnya sama kita. Jadi ketika sesuatu hal itu tidak kita menolongnya, mereka akan beranggapan negatif sama kita. Itu pula negatif, negatifnya begitu. Terus kalau pemantau, ya kalau pemantau di sini adalah kita memantau dia, kemudian kita memberikan konsekuensi kalau mereka berbuat salah.
Nah, ternyata di antara yang kelima itu yang paling bagus itu adalah posisi manajer. Karena posisi manajer ini adalah ya kita membawa anak kita, terus mereka itu harus mereka mendengarkan omongan kita itu ya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka punya. Posisi manajer. Ya, jadi terkadang ya kalau posisi manajer itu kita ngajak dialog ini si A dan si B, ya. Kemudian ketika ada dia bermasalah, kita selesaikan dengan mungkin mengajak dialog, bukan langsung kita hukum dia. Ketika kita panggil, biasanya kan kalau sebagai penghukum, nah, itulah kamu kemarin, apa kamu alfa, tuh. Kemudian kalau kayak teman, biasanya kita gini, nah kan. Padahal ibu udah baik nih sama kamu pernah berbuat kayak itu juga lagi, melanggar juga lagi. Penghukum, teman, kemudian apa tadi? Penghukum, teman, pemantau, membuat rasa bersalah. Anak akan berubah, tapi bapak ibu itu semuanya dalam jangka waktu yang pendek, sebentar. Mereka akan berubah. Mereka nggak akan berbuat lagi. Saya contohkan yang membuat rasa bersalah. Ketika kita panggil dia, sampai nangis malahan. Ya, omongan kita itu adalah tentang, itulah, nggak ingat kamu orang tua kamu, kayak mana dia bekerja, tahu-tahu kamu nggak sekolah, kamu pergi tak kemana-mana, kan seperti itu yang kita bilang kan. Nangis dia, harusnya jangan dibuat lagi ya bu. Apa yang terjadi? Besok pagi memang tak dibuatnya. Besoknya lagi memang tidak dibuatnya, tapi jangka waktunya itu sebentar. Paling hari yang keempat, kelima dibuat lagi perangkat yang sama. Itu dia, berhasil yang kita lakukan, tetapi ternyata jangka waktunya itu pendek. Sadarnya sesaat lah. Nah, kalau manajer ini tidak, kita ngajak dialog dia. Ya, kalau contohnya ya mungkin ini kenapa kemarin tidak hadir? Padahal kamu tahu kan, seperti itu kita ajak dia. Kamu kira-kira tahu tidak bahwa dengan tidak hadir itu merugikan kamu atau merugikan ibu? Kita mau ngajak dialog. Merugikan saya bu. Oke, kalau merugikan kamu, ya kira-kira baik tidak sikap kamu itu? Nggak baik bu. Kalau nggak baik, kira-kira seperti apa nanti penyelesaiannya biar kamu tidak alfa lagi? Ya. Jadi kita mengajak dialog dia. Posisi kita sebagai manajer, kita mengajak dialog dia sehingga nanti kita memberikan kesempatan mereka untuk beralasan apa. Ini dalam tanda kutip bohong ya. Kan kita nggak tahu nanti bahwa anak-anak itu terkadang kalau berbohong itu ya ketika kita ajak dialog lagi akan terpojok dia. Ujung-ujungnya akan ketahuan bahwa mereka bohong. Jadi seperti itu. Nah, manajer masuk dia di sini segitiga restitusi. Posisi manajer. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 langkah ketika kita menyelesaikan permasalahan siswa tadi dan untuk mendisiplinkan anak. Ya, jadi dengan segitiga restitusi, budaya positif yang ada di sekolah akan terlaksana. Jadi aturan yang sudah dibuat itu memang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya. Apa saja langkahnya? Langkah yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi kalau menstabilkan identitas, ya kita nggak langsung menghujam dia dengan berbagai pertanyaan, langsung sebagai penghukum, langsung sebagai seorang pembuat rasa bersalah atau pemantau, tidak. Posisi kita sebagai manajer, kemudian namanya manajer ya Bapak Ibu ya, bukan mungkin seperti yang di kantor-kantor begitu, tidak. Jadi ketika mereka datang kita ajak dialog, ya kamu tahu, kamu ibu panggil di sini. Seperti itu dialog yang pertama. Tahu bu? Oke, kalau tahu, baru kita masuk ke validasi tindakan yang salah.
kira-kira apa? Kan gitu ya. Biasanya kita kan tidak sabaran ya, apalagi wali kelas tidak sabaran. Nengok dia cuek saja datang sama kita, apalagi dengan omongannya, tahu nggak kamu ketika kamu pulang sini, tahu bener bu? Kan seperti itu, dan naik emosi kita, langsung naik emosi kita, hilang dialog yang ada sama kita. Jadi sebenarnya itu bagaimana kita mengontrol emosi kita supaya kita memberikan dialog yang positif dan siswa pun tidak tertekan sehingga dia rileks dan kita mendengarkan pencerahan dan alasan-alasan mereka seperti apa. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kalau dia sudah tahu tadi tindakan itu salah, kita tanyakan keyakinan kelas yang kita buat. Kan salah satu budaya positif kan tadi keyakinan kelas ya, ibu-ibu ya. Jadi keyakinan kelas yang kita buat itu kan peraturan antara siswa dan guru. Kalau keyakinan kelas ini berbeda tidak dengan disiplin sekolah ataupun aturan sekolah? Kalau keyakinan kelas tidak Ya, kalau disiplin sekolah, aturan-aturan sekolah secara keseluruhan. Ya. Terus bedanya lagi, ya betul kan? Kalau dalam kelas itu, kalau keyakinan kelas kita melibatkan siswa semuanya. Kalau peraturan yang secara umum kan kita tidak melibatkan semua siswa. Kita yang membuat peraturan itu untuk diikuti oleh semua siswa secara umum. Jadi yang paling efektif itu adalah memang keyakinan kelas, karena mereka sendiri yang mengeluarkannya. Tak boleh ini, tak boleh itu. Kemudian kita yang tak boleh itu ya kita rubah ya, bahwa ya menjadi kata-kata yang lebih bagus lah, yang lebih positif. Jadi yang ketiga ini adalah menanyakan keyakinan kelasnya. Kita tanya sama siswa tadi, kira-kira kamu tahu tidak keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Tahu bu? Nah, kalau saya sudah tahu kamu yang sudah kamu langgar itu untuk seperti apa untuk bisa memperbaikinya? Ya, kalau masalah pikir tadi ya saya besok akan pikir lagi bu, saya akan tidak terlambat lagi bu, kan gitu. Nah, jadi segitiga institusi itu mereka sendiri yang menemukan alasannya, jawaban terhadap permasalahan mereka. Dan jawaban permasalahan itu didapat jika kita mengadakan dialog tadi. Tapi kalau kita langsung menghujamnya sebagai seorang penghukum, tentu tidak akan keluar, karena akan diam saja. Jadi kita menganggap terkadang apa yang kita sebutkan itu betul. Terkadang lagi ketika anak itu berbicara, dah diam, dengarkan ibu dulu. Kita tidak memberikan kesempatan mereka untuk berbicara. Jadi Bapak Ibu sekalian, segitiga institusi ini memang sebuah disiplin positif yang kita lakukan, yang bagus kita lakukan dan bagus kita terapkan. Ya, fungsinya apa? Supaya budaya positif, lingkungan positif yang ada di sekolah dapat terjalankan. Jadi begitu. Kira-kira Bapak Ibu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Paham semua, insyaallah. Oke. Baik, mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya. Kemudian di kelas-kelas pun dapat kita menerapkannya. Harapannya ya supaya disiplin positif ya akan membuat budaya sekolah yang positif. Terus juga dengan budaya positif akan membuat lingkungan positif yang ada di sekolah kita. Semoga saja ya, karena kalau sudah diterapkan, kita sebagai warga sekolah, baik itu guru, baik itu siswa, ya tentu mereka akan nyaman, kemudian bahagia dalam melaksanakan pembelajaran. Oke, demikian untuk pendalaman ataupun budaya positif yang kita terapkan di sekolah. Mudah-mudahan ada hikmah ataupun ada manfaat untuk kita semua.
dan mari kita bersama-sama bisa menerapkan budaya positif dan disiplin positif ini di lingkungan sekolah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.